What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue, Sanjil Fikar. Oke, sebelumnya gue mau ngucapin selamat Idul Fitri buat kalian semua yang merayakan. Selamat berlebaran buat teman-teman semua dan subscriber gue. Ya, kita langsung ke materinya. Di video kali ini gue akan ngebahas tips hemat baterai dan tips menjaga baterai health kalian agar nggak turun drastis. Itu kayak gimana sih caranya? Ada beberapa tips yang harus kalian lakukan, wajib banget, terutama kalian yang hanya menggunakan satu iPhone aja sebagai iPhone utama kalian untuk sehari-hari kalian. Di video kali ini gue akan ngebahas lumayan detail setiap tipsnya, dan semoga kalian terbantu dengan tips ini. Simak video ini hingga selesai, so check this out guys. Oke, sebelum melanjutkan ke video, kalian subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Oke, tips pertama itu adalah ada di dark mode. Ya, kalian harus menggunakan fitur dark mode itu. Dark mode itu ada di iOS 13 pastinya, dan dark mode ini sangat ngebantu banget. Adanya di mana sih? Sebenarnya ada di control center. Kalau misalkan kalian belum add, kalian harus ke setting. Pergi ke setting, setelah itu kalian pilih ke control center. Ya. Nah, setelah itu kalian customize control center, add dark mode. Oke. Nah, sebenarnya settingan dark mode itu ada di setting juga, ada di display and brightness. Di sini kalian harus aktifkan dark mode, jangan aktifkan yang light. Sebenarnya light juga bagus, tapi rasanya lumayan memboros baterai gitu ya. Jadi ini kan untuk menghemat baterai kalian. Dark mode tentu saja brightnessnya jangan terlalu terang. Oke, jadi dimaksimalkan aja brightnessnya secukupnya, seperlunya kalian. Dan pastinya auto lock kalian harus di never. Jadi jangan 30 detik ke lock sendiri, karena itu sebenarnya lumayan membuat baterai kalian jadi cepat boros. Jadi kalian never aja. iPhone ini akan ke lock tergantung kalian melock gitu loh. Jadi tidak otomatis. Kayak gitu guys. Oke, lanjut. Masih di display and brightness juga pastinya, yaitu rest to wake. Rest to wake ini nih kalian aktifin aja. Rest to wake itu fitur yang seperti ini. Ketika dimatikan, saat diginiin dia langsung up, langsung membuka layar. Nah, itu fitur rest to wake. Jadi kalau misalkan kalian matikan, dia tidak akan aktif. Nah, ini lumayan menghemat baterai ya. Kayak gitu. Jadi kalian nonaktifkan rest to wake-nya. Tapi kalau kalian tidak setuju, kalian bisa saja aktifkan rest to wake, silakan saja. Jadi dari beberapa tips ini kalian harus mencerna juga mana kalian yang bener-bener menurut kalian ini gue masih butuh sih, tapi ya udah nggak apa-apa deh ini aktif, kayak gitu loh. Oke. Nah, kalau di sini rest to wake gue matiin aja. Oke, setelah itu masih di setting juga, yaitu ada di fitness tracking. Oke, kita ke privacy. Setelah di setting privacy, nah di bawah ini ada motion and fitness tracking. Oke, nah di sini kalian offin fitness trackingnya. Sebelumnya pasti kalian banyak yang on, sebelumnya pastinya kalian banyak yang on seperti ini. Nah, kalian disable saja fitness trackingnya karena nggak terlalu butuh. Tapi kalau kalian memang butuh, ingin mengetahui setiap langkah atau setiap step yang kalian jalan itu berapa langkah, dan kalian terserah. Balik lagi karena ini masuk ke health kalian juga, dan ini balik lagi ke kebutuhan kalian pastinya gitu. Dan menurut gue fitness tracking tuh nggak terlalu butuh, dan ini sangat ngebantu banget. Gue bisa kadang ngecas iPhone itu 2 hari sekali atau 1,5 hari lebih tepatnya. Jadi di offin aja kalau gue, tapi kalau kalian silakan saja, kalian punya pendapat sendiri, nggak apa-apa. Lanjut, masih tetap di setting juga, kita pergi ke notification. Nah, di notification ini kalian harus sortir aplikasi yang memang nggak layak kalian munculkan notifikasinya atau nggak penting notifikasinya. Seperti ini nih, ALT Store, ini nggak perlu ada notifikasi, jadi gua off. Dan beberapa ada notifikasinya dan beberapa tidak ada notifikasinya, gua offin. Menurut gue memang nggak penting, jadi kalian harus sortir mana aplikasi yang nggak layak ada notifikasi atau memang nggak penting ada notifikasi. Lumayan ini membuat hemat baterai kalian tidak cepat habis dalam penggunaan iPhone kayak gitu. Nah, ini seperti ini gue off, jadi kalian bisa onin atau offin kayak gitu aja. Misalkan GarageBand nih seperti ini, onin atau offin, gue offin karena memang nggak perlu gitu. Google Maps aja, bahkan Google Maps gue matiin notifikasinya karena memang bagi gue nggak perlu kayak gitu. Oke, kita lanjut, yaitu ke widget. Nah, di widget ini kalian harus sortir, nggak semuanya kalian aktifkan widgetnya karena lumayan bikin baterai kita jadi lebih hemat guys. Jadi gue di sini hanya mengaktifkan up next dan baterai aja. Kalian bisa pilih sesuka kalian. Better tidak semuanya diaktifkan, tapi gue masih butuh 2 ini. Jadi menurut gue ini adalah langkah yang bagus gitu loh. Jadi di sini ada iPhone Apple Watch, jadi gue tahu Apple Watch gue baterainya sisa berapa di iPhone gue. Ini sangat ngebantu banget menurut gue. Kalau misalkan kalian ingin pilih sesuai kebutuhan kalian, menurut gue ya kalian pilih aja. Tapi gue sarankan jangan lebih dari 2 atau 3 ya, karena lumayan menghemat baterai tips ini ketika kalian mendisable widget ini kayak gitu guys. Oke, lanjut.
tadi kita sudah disable rest to wake yang ada di sini ya, rest to wake sudah disable. Nah, kalau misalkan kalian tekan tombol untuk nyala, ya kan? Kalau misalnya ada rest to wake kayak gini, kalian kan tinggal aktifkan seperti ini. Nah, buka kunci seperti itu rest to wake. Tapi kalau rest to wake kita disable, ada satu tips yang kalian harus aktifkan, yaitu tap to wake. Adanya di accessibility, lalu ke touch. Nah, di sini ada tap to wake. Gunanya apa? Tap to wake ini gua aktifkan untuk mengganti rest to wake. Jadi rest to wake itu kan lumayan boros baterai. Gua ganti dengan tap to wake. Tap to wake tuh kayak gini aja, tinggal tap ya. Lihat, kalian bisa lihat ya. Nice. Sudah open seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian nonaktifkan di tap nggak bisa. Kalian harus tekan tombol power kayak gitu. Nah, saran gua tap to wake diaktifkan saja untuk mengganti rest to wake. Jadi lumayan kalau misalkan kalian sedang repot tangannya atau gimana, kalian tinggal tap, dia akan ngasih buka seperti ini kan, kalian bisa lihat notifikasi yang sudah kalian aktifkan. Dan ini lumayan ngebantu banget tap to wake gitu loh. Oke, next langsung ke location. Masih di setting, di location. Nah, location ini kalian harus sortir nih. Mana aplikasi yang tidak perlu ada. Masih di setting, lalu kalian ke privacy. Nah, setelah itu kalian location service. Nah, di sini kalian bisa turun off atau turun on. Kalau gue tetap turun on, tapi gue sortir aplikasi mana yang tidak perlu menggunakan location. Contoh, misalkan Facebook, aplikasinya nggak perlu gue gunakan, jadi gue never aja. Jadi ketika lo buka aplikasi Facebook, dia tidak akan ngasih share location kalian. Seperti itu poin pertamanya. Yang keduanya, di poin keduanya, di scroll paling bawah ada system service. Nah, di sini kalian bisa pilih nonaktifkan mana sistem service kalian, apalagi yang significant location, kecuali kalian memang butuh significant location ini. Nah, significant location ini untuk melihat lokasi kita, histori lokasi iPhone kita sudah kemana aja, seperti di video gue yang ini. Nah, kayak gitu guys. Di video gue yang ini menjelaskan significant location ini, histori lokasi iPhone kita pergi kemana aja, kayak gitu. Nah, balik lagi ke kebutuhan kalian ya. Gue nggak menyarankan untuk disable semua, tapi kalian balik lagi ke kebutuhan kalian, terutama yang bagian aplikasi. Kalian bisa never aplikasi-aplikasi yang memang nggak layak atau tidak perlu untuk location service-nya. Dan ini lumayan menghemat baterai. Karena kenapa? Karena setiap kita menggunakan aplikasi itu, dia akan searching location, dan itu lumayan mengambil baterai kita lebih cepat boros, kayak gitu loh. Jadi lebih baik disortir aja aplikasi yang tidak perlu location service. Seperti itu guys. Langsung next tipsnya, lanjutnya ada di baterai. Nah, di baterai ini kalian pergi ke baterai health. Nah, kalian di sini ada optimize battery charging, enable. Posisinya jangan di disable seperti ini, jadi kalian harus enable aja, karena ini lumayan dia sudah mensistem baterai iPhone dari iOS agar bisa mengoptimiskan baterai kalian, rutinitas kalian penggunaan iPhone kalian, agar tetap tidak gampang cepat menurunkan baterai health, seperti itu guys. Dan ini lumayan berfungsi banget, optimize battery charging. Dia akan mereduce battery charging kayak gitu. Dia akan mempelajari iPhone kita setiap harinya, rutin dengan penggunaan kita, dan dia akan menyesuaikan kebutuhan kita gitu. Jadi ini wajib aktif ya. Kalau kalian belum aktif, silahkan langsung aktifkan. Buat pengguna iPhone, teman-teman, kalau belum aktif silahkan langsung aktifkan. Oke, masih next, masih di setting ya, karena ini semua hanya ada di settingan aja. Setelah itu adalah background app refresh. Background app refresh itu ada di general. Nah, di sini ada background app refresh. Nah, di sinilah aplikasi kalian yang memang nggak perlu kalian aktifkan, lebih baik tidak usah aktifkan. Background app refresh itu ketika kalian membuka aplikasi, dia langsung otomatis refresh. Menurut gue tuh nggak perlu. Kayak Instagram itu kalian bisa refresh dengan secara manual tanpa perlu automatic refresh, seperti itu. Dan di sini gue contohkan ada beberapa yang disable, ada beberapa yang tidak aktif ya. Dan di sini gue akan mencoba tidak aktifkan semua, kayak TikTok, Shopee. Ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Ya, selebihnya disable. Jadi dia tidak akan langsung otomatis nge-refresh saat kita buka aplikasi lagi. Kadang kan kalau dalam posisi seperti ini kan, dia langsung kita langsung buka kan, dia langsung auto refresh tuh. Nah, background app refresh ini berfungsinya ketika kalian membuka aplikasi, dan dalam kondisi seperti ini, pada saat kalian klik lagi, dia akan merefresh kayak gitu. Nah, kalian bisa disable aja aplikasi itu untuk tidak berjalan di belakang, dia jadi refresh terus. Lagi saat begini dia nge-refresh terus tanpa kalian buka, kayak gitu loh. Seperti tadi kan gue buka Instagram, dia baru nge-refresh. Kalau misalkan kalian belum buka Instagram ya, dia tidak akan nge-refresh. Itu fungsinya background app refresh. Kalau misalkan kalian enable, dalam kondisi seperti ini pun dia akan nge-refresh terus gitu loh. Dia akan nggak memperbarui terus, kayak gitu guys. Jadi ini lebih baik kalian sortir aplikasi-aplikasi yang menurut kalian tidak perlu background app refresh-nya berjalan, jadi kalian matikan saja. Ini lumayan untuk menghemat baterai kalian. Oke, tips yang terakhir adalah dari gua, jangan sering-sering dimainkan kalau lagi di charger guys. Itu sangat bener-bener
gimana ya, membantu kalian menghemat baterai pastinya dan memperpanjang baterai health kalian pastinya. Karena menurut gue kalau seperti ini ya, gue ini full, habisnya masih lama ini masih lama banget, lama bisa tengah malam nanti atau besok paginya baru gue charger lagi kayak gitu. Jadi menurut gue kalian jangan sering-sering charger sambil dimainkan gitu loh, atau apalagi main game. Kenapa? Karena itu membuat kesehatan baterai jadi lebih cepat bermasalah kayak gitu loh. Baterai tetap ada umurnya guys, jadi kalian jangan sering-sering mainkan iPhone kalian sambil di charger. Itu sama aja kalian nyuci kereta tapi keretanya sambil jalan kayak gitu. Gimana tuh? Nggak bisa kan? Kayak gitu guys. Oke, overall itu semua tips adalah tips dari gua untuk menghemat baterai kalian dan memperpanjang umur baterai health kalian agar tidak cepat turun drastis. Pastinya baterai health kalian ini menjaga baterai kalian untuk tetap dalam performa terbaiknya. Oke, dan gua tahu ini tips ini tidak semuanya bisa kalian jalankan, pasti ada aja yang kalian tidak suka, tapi tidak apa-apa, itu pendapat kalian. Kalian bisa pilih tips-tips mana aja yang kalian wajib gunakan. Kalau kalian tidak ingin gunakan silakan, tidak apa-apa, tidak masalah, tapi itu saran dari gua gitu. Oke, segitu dulu video kali ini, tips menghemat baterai dan memperpanjang umur baterai health kita. Pesan gua terakhir, jangan ganti baterai yang KW kalau kalian ingin mengganti baterai. Cari seller yang benar-benar menjual baterai original. Kalau perlu kalian ganti ke Apple Store langsung kayak gitu. Biaya mahal tapi kualitas terjamin kayak gitu guys. So segitu dulu video kali ini. Don't forget like pastinya, komen pastinya di bawah. Oke, kita ngobrol-ngobrol pastinya. Share video ini ke sosial media kalian, ke grup-grup WhatsApp kalian, grup Facebook, grup Instagram, grup TikTok, apapun itu. Share video ini sebanyak-banyaknya dan pastinya subscribe channel ini agar selalu ada di YouTube. So, see you next video. Bye-bye.